Bisakah beri jempol dan kirim koin? Tidak punya koin juga bisa klik jempol. Terima kasih ya. Ini sangat penting bagiku. Ritual kebangkitan orang baik dimulai sekarang. Silakan sentuh cawan kebangkitan. Bangkitkan profesimu sendiri. Kelas 3 Zhang Tianyu pandai besi. Kelas 5 Lao Shizi tukang batu dan batu bata. Lihat kumpulan sampah ini. Sudah lihat lama sekali. Yang bangkit semua profesi kehidupan. Hehe, memang bukan gaya kita yang bangkit. Tapi profesi utama pertempuran yang mulia, prajurit pedang raksasa. Hehe, ini langkah malam, bukan sembarang orang tanah liat yang bisa menandinginya. Siapa yang berani tabrak kita tanpa sadar? Kakak Feng. Maaf ya. Aku buru-buru, dari mana si bocah sok itu? Kakak Feng, orang itu kelihatan susah dihadapi. Mungkin anak tuan rumah siapa ya? HMPH, anak tuan rumah apaan? Beberapa tahun lalu keluarga Lin yang hilang tanpa alasan. Tahu gak? Bocah itu namanya Lin Han. Dia anak haram yang tersisa dari keluarga Lin. Sayang sekali. Dulu salah satu dari 2 bintang SMA dulu, sekarang hancur begitu saja. Dia masih punya muka datang ke sini untuk bangkit profesi. HMPH, sampah ya sampah. Ngapain bermimpi tinggi-tinggi? HMPH, cuma pengecut lemah yang cuma bisa melengking dan menggonggong di samping. Mengira bangkitnya profesi langka itu hebat. Biar aku tunjukkan apa arti bakat sejati. Kang Feng, ini situasi apa? Sangat terang cahayanya. Kenapa sebelumnya tak pernah ketemu? Gak tahu sih dia ini jenius apa enggak. Masa sih omong kosong itu bisa bangkit dan memicu suara aneh? Kelas 6 Ling Han, profesi tersembunyi. Pengendali binatang, profesi tersembunyi. Tapi ternyata pengendali binatang. Sayang sekali. Bangkit jadi pengendali binatang, harusnya bilang dia jenius atau pecundang, ya. Ling Han cuma bangkit jadi pengendali binatang saja. Jangan-jangan dia kira dirinya bisa bangkit lagi. Kamu harus tahu, kalau kekuatan pengendalian binatangmu lemah, maka kamu tetaplah pecundang sebagai pengendali binatang. Kalau ingin membina hewan yang kuat, harus menginvestasikan banyak sumber daya. Tapi kamu punya uang? Kalau tidak, kalau kamu nurut dan lewat dari sini, aku kasih kamu uang sedikit, biar kamu beli anjing nakal. Jadi hewan peliharaan. Bagaimana? Hoho, ini kan cuma adik pemberani yang gak ada profesinya. Gak ada apa-apanya, bro. Kalau mau pinjam uang, gak perlu lagi. Selagi ada kamu, kenapa aku harus mengeluarkan uang untuk membeli anjing nakal lain? Kamu berani memanggil aku anjing? Lihat saja aku sekarang sudah tidak berguna. Ayo datang. Adik yang bau. Hei. Kamu itu apa sebenarnya? Berani-beraninya ngomel sama muridku. Cepat pergi sana. Kalau tidak, aku akan menguliti kulitmu. Kenapa dia datang? HMPH, kita pergi. Kita lihat nanti. Walau Bai Bing cuma seorang guru, tapi keluarga Bai bukan orang yang bisa aku usik. Hari ini aku lepaskan Ling Han dulu. Nanti aku urus dia. Kecil itu. Kamu hebat juga. Tiba-tiba bangkitkan profesi tersembunyi. Ahahaha. Guru Bai. Jangan mengejek aku lagi. Bocah bau, sudah berapa kali kukatakan. Di luar sekolah harus memanggil aku kakak. Sakit. Kak Bing, pelankan sedikit ya. Dan kamu berani diam-diam kabur ikut upacara kebangkitan. Kenapa hilang begitu saja? Tapi melihat performamu yang cukup baik, kali ini aku akan membiarkanmu pergi dulu. Halah. Profesi pengendali binatang ini memang lubang tanpa dasar. Uang ini kau pegang dulu untuk cari peliharaan yang lumayan. Bagaimanapun juga, pertama-tama tingkatkan kekuatanmu dulu. Mengerti? Oh, terima kasih, Nona S. Nanti, aku pasti akan membalasmu dengan sepenuh hati. Sebagai balas budi. HMPH. Bajingan kecil. Membuatmu sombong. Aku akan hancurkan kepalamu, anjing. Akhirnya pulang juga. Mulai sekarang aku akan pamer kehebatan. HMPH, selamat pada pemilik berhasil bangun kesadarannya. Sistem transportasi tingkat dewa sudah diaktifkan. Dulu Lin Han adalah keluarga terhormat. Anak sulung keluarga Lin.
Tapi 3 tahun lalu, keluarga Lin hancur karena banjir. Pemilik asli juga meninggal dalam kesedihan. Tepat saat itu, aku menembus waktu ke sini, dan mendapatkan sistem yang hanya bisa diaktifkan setelah bangun kesadaran. Sudah 3 tahun. Kau tahu bagaimana aku menjalani 3 tahun ini? Merindukan bintang, merindukan bulan. Akhirnya berhasil mengaktifkan benda ini. Hari ini aku juga jadi pria yang punya cheat. Tuan rumah sudah mengaktifkan sistem pra-penjualan. Merilis misi cabang. Orang bisa diselamatkan. Fei Ke bisa merasakan 100.000 koin naga surga agar bisa membuka mode asyik. Membuatmu lebih tinggi, lebih kuat, lebih tangguh. Baru saja aku dapat sedikit uang dari Nona S. Kamu langsung kepikiran hal itu. Ambil saja, aku ingin lihat sistem ini mau ngapain. Terima kasih atas kunjungannya. Segera membuka mode asyik untuk tuan rumah. Apa yang terjadi? Ini di mana? Selamat kepada tuan rumah yang telah menyelesaikan misi cabang. Semua bisa diselamatkan. Fei Ke dapat merasakan unlock. Pra-penjualan super langka. Binatang giok super langka banget. Terdeteksi profesi tuan rumah hanya 1 standar. Sekarang bisa dibuka. Jumlah pra-penjualan 1. Apakah ingin membuka? Setiap profesi tingkat 10 adalah 1 riset. Setiap kali aku naik riset, aku hanya bisa mengikat 1 binatang peliharaan. Kalau salah pilih di awal, akan langsung mempengaruhi kekuatan bertarungku. Juga tidak ada uang lagi untuk membeli pra-penjualan lainnya. Dan pra-penjualan ini setidaknya juga produk dari sistem. Seharusnya tidak terlalu buruk. Yah, ayo coba judi sekali saja. Ini apa-apaan? Datang. Ini adalah hewan pelindung pertamaku. Selama tuan rumah telah mengaktifkan salah satu dari 10 kejahatan purba, semut tanduk langit. Aku mengisi ulang 100.000 koin naga langit. Tapi cuma dapat seekor semut. Ini lebih buruk dari serangan 1 pukul 999, sungguh menipu. Bisa dikembalikan nggak ya? Terdeteksi semut tanduk langit menandatangani kontrak dengan tuan rumah. Mulai evolusi. Segera memasuki bentuk kedua. Dasar kau itu jual paksa ya? Aku baik-baik saja. Ngontrak sama semut apa-apaan sih? Evolusi selesai. Status bertarung langit telah diaktifkan. Sepertinya cukup bagus. Ini benar-benar kejutan besar. Sepertinya ujian percobaan besok sudah pasti lolos. Teman-teman, selanjutnya kalian akan mulai bangun kesadaran sendiri. Leveling pertama setelah memilih profesi. Guru Bai Bing yang seharusnya memimpin tim mendadak ada urusan. Hari ini aku yang akan memimpin tim. Lewat gerbang teleport di sampingku. Kalian akan dipindahkan ke area yang cocok dengan level masing-masing. Kali ini aku berharap pada kalian ya. Meskipun ujian kali ini tidak akan terlalu sulit, Xiao Lin. Tapi aku harus mengingatkan sekali lagi. Hati-hati ya. Apakah kamu sudah menemukan pra-penjualan kontrak itu? Kalau tidak bisa, kita berdua akan bertindak bersama nanti. Bahkan menangkap hewan peliharaan saja butuh bantuan orang lain. Memang benar-benar sampah, Ling Han. Kalau tidak, kamu belajar meniru suara anjing saja. Aku juga akan memberikannya untukmu. Binatang raksasa. Gimana? Anjing itu sedang memaki siapa? Anjing itu memaki kamu. Berani sama kamu bertingkah. Aku cari mati ya. Kamu cuma segitu kemampuannya, masih harus latihan. Cuma jadi seorang pengendali hewan peliharaan. Kekuatanmu malah lebih kuat dari aku. Apa mungkin Bai Bing memberinya sesuatu yang berharga kemarin? Giliranmu, Ling Han. Kamu sedang apa? Cepat masuk ke dalam portal menuju tempat latihanmu. HMPH, anggap saja kali ini kamu beruntung. Xiao Linzi. Aku akan ikut denganmu. Tenang saja. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ling Han Ling Han. Aku sudah memberitahu Guru Cao sebelumnya. Kali ini putus cinta, jangan berharap bisa kembali hidup. Anak kecil seperti itu berani berjalan begitu dekat dengan Bai Bing. Anak kecil seperti itu berani berjalan begitu dekat dengan Bai Bing. Wanita itu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Siapa yang berani menghalangi di depanku? Aku pasti akan membunuhnya. Ini adalah area hidup serigala angin cepat. Area latihan level perak. Sial, sebanyak ini.
serigala angin cepat. Tapi untuk membunuhku, cara Cao Chong masih jauh dari cukup. Bibi, bangunlah, kau masih hidup. Ah. Tuan, aku siap. Ayo, biarkan aku lihat seberapa hebat kekuatan kakak senior Taigu sebenarnya. Selamat kepada tuan rumah yang memicu misi pertempuran pertama. Bunuh binatang buas batu. Hadiah misi 100. Titip jualan, haha. Tuan sudah menyelesaikannya. TSK. Tidak heran salah satu dari 10 binatang buas teratas. Dalam waktu 1 menit saja sudah menyelesaikan 7 serigala angin cepat. Kalau saja bibi tumbuh besar, bukankah langsung bisa jadi tak terkalahkan di sini sambil memotong rumput saja? Bagus, bagus. Aku sudah naik ke level 6 berturut-turut. Walaupun kekuatan bertarung tidak bisa menandingi Ai, tapi juga hampir sama dengan profesi tempur biasa ya. Tuan, dengar. Aku benar-benar bodoh. Sampai membandingkan atribut denganmu. Kau salah satu dari 10 binatang buas kuno terkuat. Binatang buas selevel juga tidak banyak yang bisa menandingimu kan? Haha, tapi lihat penampilannya ini. Susah sekali menghubungkan dia dengan binatang buas. Lebih seperti gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Tuan, tenanglah. Cao Chong bilang anak itu cuma sendiri ya. Siapa perempuan itu aku tidak tahu. Tapi bisa membunuh serigala angin ribut dengan tangan kosong. Perempuan itu pasti punya kekuatan yang tidak lemah. Dan badan serta wajahnya itu wah. Benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Kakak, cewek itu bahkan lebih cantik dari Bai Bing. Kalau tidak, kita hehehe iya. Langsung membunuhnya bukankah sayang? Terserah kalian. Tapi sekali lihat perempuan itu kelihatan tangguh. Nanti kita bertiga serang diam-diam bersama. Buat dia kaget dulu. Aku akan manfaatkan kesempatan untuk membunuh Lin Han dulu. Anak itu kalian berdua kenapa diam saja? Apa, kapan kau mau melawan tuan tidak Tidak bisa diam-diam mengalahkan yang kedua. Yang ketiga itu perempuan. Minimal level 20 ke atas. Cepat lari. Pria berbaju putih menangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Siapa sebenarnya kau, bocah ini? Bisa memiliki pengawal ahli selevel ini. Sialan. Harus lebih cepat lagi. Ai, cepat berhenti, tuan dalam bahaya, mundur. Sial, rekomendasi level di sini cuma 11-20 ya. Apakah anjing ini terlalu berlebihan? Tolong selamatkan aku. Misi tingkat pemimpin. Bunuh Raja Serigala Angin Kencang. Hadiah misi 200. Voucher pra-penjualan. Tuan, hati-hati. Raja Serigala level 22 agak sulit. Ai, pria ini tidak mudah dihadapi. Kita mundur dulu. Tidak perlu, oke. Melihat dia seperti ini, sepertinya tidak akan tenang tanpa bertarung. Kalau begitu, ayo maju. Bibi, bunuh dia. Ya, Tolong, selamatkan aku. Memang terlalu jauh perbedaan levelnya. Dalam benturan langsung, Bibi tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sial, anjing-anjing ini tidak punya etika bertarung. Malahan sembunyi diam-diam untuk menyerang secara tiba-tiba. Dengan ini saja, sudah berani lukai saya. HMPH kalian masih terlalu hijau. Berkat kalian, mengirim kepala anjing dari 1000 mil. Awalnya masih mikir bagaimana membunuh Raja Serigala. Sekarang jadi lebih mudah.
HMPH, misi bertempur. Membunuh binatang buas sudah selesai 9/10. Hei, tidak. Misi pertarungan pertama selesai. Mendapatkan 100 poin prapenjualan. Santai menggunakan pukulan brutal. Bagus, pemilik menggunakan poin pertahanan binatang sebagai tanduk langit. Skill sudah terbangkitkan. Efek pukulan brutal adalah memberikan damage 100% dari kekuatan diri sendiri. Waktu cooldown 5 menit. Misi tingkat bos, 7 pembunuhan Raja Serigala Angin Kencang sudah selesai. Mendapatkan 200 poin prapenjualan. Pengalaman bertambah 1500. Astaga, Raja Serigala level 22 langsung mati seketika. HMPH inilah binatang buas sejatinya. Wow, huf. Status brutal ini memang benar-benar brutal. Sistem mengirim pesan pada Tuan. Membunuh Raja Serigala Angin Kencang. Jatuhkan senjata biasa. Membunuh Raja Serigala Angin Kencang. Jatuhkan senjata khusus Raja Serigala. Silakan periksa. Tuan H. Aku sudah mengalahkan anjing besar itu. Hei, tenang dulu. Ini sentuhannya. Ternyata tante ini punya bahan yang banyak ya. Tuan, aku capek banget, ngantuk juga. Wah lala, baik sekali. Ini baru tante yang biasa ya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu istirahat dulu ya. Mengerti, Tuan. Bunuh monster bisa dapat barang berharga. Ini mirip dengan game online di kehidupan sebelumnya. Biar aku lihat, apa saja barang yang jatuh. Cengkeraman gigi serigala kualitas perak. Angin badai. Drops eksklusif Raja Serigala. Aduh, keberuntunganku luar biasa sekali. Tidak hanya kekuatan bertambah 50. Kelincahan juga bertambah 80. Bahkan diberikan efek kemarahan. Tongkat es kualitas perunggu. Drops monster kecil secara acak. Bagus. Tongkat ini juga tidak buruk. Kalau dijual pasti dapat harga bagus. Nanti setelah tante pulih, kita lanjut berburu. Latihan level sambil dapat barang jualan. Barusan aku membantai dengan sangat cepat. Tidak tahu aku sudah di level berapa sekarang. Nama, Lin Han. Profesi, penjualan pre-order. Level 10, profesi tersembunyi tahap pertama. Peringatan, tuan rumah telah mencapai level tertinggi saat ini. Segera lakukan promosi profesi. Kalau tidak akan bisa naik level. Tak disangka membunuh satu Raja Serigala. Langsung naik level penuh setelah reformasi pertama. Sebenarnya ingin terus membunuh monster untuk meningkatkan kekuatan. Sekalian cari peralatan untuk dijual. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Namun sebelum keluar, harus ngobrol dulu dengan dua kakak yang masih hidup ini tentang kehidupan. Tanyakan siapa dalang di balik mereka. Sepertinya waktu ke depan tidak akan terlalu membosankan. Tim medis, dengarkan baik-baik. Siswa yang mengikuti ujian akan segera kembali. Siapkan diri kapan saja untuk memeriksa dan merawat siswa. Tapi beberapa orang mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk menerima perawatan. Hehe Cao Chong. Kenapa Guru Bai datang? Bukankah katanya dia ada urusan hari ini? Guru Bai, urusan menyambut siswa ujian biar saya saja. Tidak perlu merepotkan Anda untuk datang. Tentang ujian Ling Han. Apakah kamu harus menjelaskannya pada saya? Guru Bai, aku tahu kamu cukup dekat dengan Lin Han. Kita harus memperlakukan setiap peserta dengan setara. Dalam hal ini aku bisa berbagi pengalaman. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke tempat yang sepi untuk berdiskusi dengan baik? Hehehehe. Guru Bai, apa yang sedang kamu lakukan ini? Cao Chong, aku ingin penjelasan. Guru Bai, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Lin Han seorang Beastmaster yang baru saja bangkit, tapi kamu malah menempatkannya di latihan level perak.
Di sana, jangan bilang untuk melindungi diri sendiri. Bahkan untuk sementara mencari pembantu pun tidak bisa. Kamu pikir karena tidak ada keluarganya, bisa seenaknya saja diintimidasi. Ah guru, mungkin kamu sedikit salah paham tentang aku. Aku melakukan ini ada alasannya. Lin Han bangkit sebagai Beastmaster, tanpa melewati kesulitan. Bagaimana bisa cepat meningkatkan level? Lagi pula aku tidak membiarkan dia mati sia-sia. Aku juga sudah menugaskan 3 asisten pengajar untuk membantunya. Kamu sebaiknya berdoa agar Lin Han selamat tanpa cedera. Kalau dia terluka di mana, aku akan mengambil bagian tubuh yang sesuai dari tubuhmu untuk menambalnya. Iya hahaha. Kalau kamu, hanya saat ini saja bisa tunjukkan wajahmu padaku. Nanti saat kamu lihat mayat Lin Han, aku ingin lihat seberapa dingin kamu bisa tetap bersikap. Saat itu, aku hanya perlu mengambil kesempatan itu. Mungkin bisa hehehe. Orang-orang yang ikut ujian telah kembali. Saya pergi adalah Leng Lingsui. Dia memang yang pertama menyelesaikan ujian. Memang layak menjadi 2 jenius kelas 1. Tapi jika dibandingkan dengannya, Lin Han benar-benar tidak bisa dibandingkan. Memang layak menjadi yang pertama di seluruh sekolah. Bahkan lebih menonjol dari saya, Leng Sue. Kita sebagai 2 jenius utama di dunia dewa kelas 1. Seharusnya di masa depan kita lebih sering bergaul. HMPH jika Lin Han dulu. Saya masih bisa mempertimbangkannya. Tapi untuk kamu lupakan saja. Kamu. Hei, Xiao Lin kembali. Tidak kusangka kamu, si gemuk, tidak mati karena patah hati. Benar-benar beruntung. Tapi sahabatmu mungkin tidak seberuntung itu. Lin Han pasti mati di dalam rahasia itu. HMPH, Feng Yong kalau berani ulangi sekali lagi. Katakan saja Lin Han mati di dalam sana. Hanya seorang pelajar payah saja. Berapa lama bisa bertahan? Kamu diam saja. Guru Chao. Long Tianjiao. Apakah Anda ayahnya? Berhentilah memperhatikan orang lain. Lebih baik tingkatkan kekuatanmu sendiri. Cepat pergi ke samping sana. Jangan mengganggu murid lain kembali. Pokoknya Kobayashi pasti akan kembali. Hehehe. Kak Pik, terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Hehehe. Kak Pik, kekuatanmu masih cukup kan? Yang lain semua sudah kembali. Kok Kobayashi belum keluar juga ya? Perlu dipikirkan juga. Dia pasti meninggal di dalam sana. Ya, bagaimanapun juga dia adalah seorang pengendali binatang. Meninggal di tengah binatang buas juga bisa dikatakan mati dengan cara yang layak. Hahaha. Aduh bermain dengan Kobayashi sampai aku lupa waktu. Sejak kapan di sekolah ada begitu banyak anjing yang berisik begitu? Hehe, Kobayashi. Kamu akhirnya kembali juga, nak. Hai ya, kamu masih nggak percaya sama saudaramu. Aku yang bau ini sampai ketakutan. Apa yang terjadi? Aku jelas mengirim 3 orang untuk mengurus dia. Kenapa si pecundang ini bisa keluar tanpa luka sama sekali? Lin Han, ya. Lin Han, kali ini keberuntunganmu luar biasa. TSK, pengendali tanpa presel seperti apa bisa berbuat apa? Lin Han, jangan-jangan kamu bersembunyi di sudut selama 3 hari ya? Fang Yong, otakmu ada lubangnya ya? Suka mengira semua orang sama sepertimu, pengecut semua. HMPH, apakah aku pengecut? Nanti coba saja, baru tahu. Tapi Lin Han, saman pelihara binatang yang tidak berguna ini, bersembunyi gemetar di pegunungan bayangan begitu lama. Akhirnya baru keluar sekarang. Barulah ini benar-benar pengecut. Kau bilang apa? Feng Yong, anjingmu sudah cukup menggonggong belum? Dengan kemampuanmu yang segitu saja. Punya hak untuk menyiapkan sepatu peliharaanku pun tidak layak, ya? Kalau begitu mau bertaruh, lihat siapa dari kita yang levelnya lebih tinggi. Kalau kau menang, aku berikan 100.000 koin naga langit. Kalau kau kalah, kau harus berlutut dan sujud padaku. Panggil aku kakekmu kalau taruhan ini diterima. Ayo bertaruh, ayahmu saja. Nanti aku akan hantam wajahmu ke tengah hutan ini. Jangan terbawa emosi. Instruktur masih di sini, Lo. Instruktur Chao. Ini urusan kami berdua. Harap jangan ikut campur. Tentu saja. Tapi karena kalian sudah bertaruh, maka harus menepati janji. Kejujuran adalah sifat yang paling kami hargai di SMA kita. Hehe, Lin Han.
Ini semua gara-gara kau sendiri. Nanti malu-maluin juga bukan salahku. Tatapannya dan aura licik yang familiar itu. Anak ini jelas mau menipu nih. Hehe. Baiklah. Karena taruhan sudah dibuat, maka mari kita mulai. Pelatih Chao. Walau aku tidak ikut taruhan, tapi aku juga saudara Lin Han. Giliran aku kalah ya HMPH, itu baru level 2 saja. Ada apa sombong banget? Lihat baik-baik. Baru ini level yang seharusnya dicapai jenius. Aku ambil level 3. Kakak Feng keren banget. Level 3 ya. Pantasan profesional dari Siyu. Dasar Feng Yong. Dasar bajingan ini malah naik ke level 3. Kehilangan fokus. HMPH, Lin Han giliranmu. Long Tianjiao si ayam lemah cuma level 2. Kau, sampah murni, mustahil lebih tinggi darinya. Aku lihat kalian berdua lebih baik segera berlutut dan sujud padaku. Panggil aku kakek. Kalau kau mau sombong. Apa itu gendut, tunggu sebentar. Xiao Linzi. Tenang. Aku tidak anggap kekuatannya itu apa-apa. Hanya level 3. Gue yang ubah level dan ulang kelas bisa ninggalin lo 8 blok. 10 lebih level ya. Gimana siapin itu? Udah sujud dan panggil gue kakek belum? Senior. Seorang pengendali binatang yang sampah. Gimana mungkin bisa jadi sebegitu kuat dalam waktu singkat? Bahkan yang juara satu seantero sekolah, Leng Ningsue, juga gak bisa. Lo pasti curang. Iya, pasti begitu. HMPH, hal yang sendiri gak bisa dilakuin. Dianggap orang lain juga gak bisa. Tahu gak apa itu profesi tersembunyi? Instruktur Chao. Lo udah janji. Buat jadi saksi taruhan kita. Sekarang gue yang menang. Tolong awasin Feng Yong buat gue. Jangan sampai dia nipu, bener kan? Alasan gue bisa naik ke level 10. Berkat bantuan beberapa asisten pengajar. Mereka ngeluarin banyak tenaga buat lindungin gue. Mereka mengorbankan banyak tenaga. Tolong sampaikan hormat gue ke mereka. Bing Han tahu gue ngirim orang buat ngelawan dia. Tapi kenapa dia masih bisa hidup? Apa dia nangkep anak buah gue? Terus pakai itu buat menjatuhkan gue. Akhirnya gue susah payah sampai ke posisi ini. Tidak mungkin hancur di tangan bocah kecil ini. Hari ini harus membuat bocah ini benar-benar tutup mulut. Lin Han dia ternyata sudah mencapai tingkat 10. Apakah ini benar-benar jenius pertama dari akademi dulu? Tapi aku akan mengejarnya juga suatu saat nanti. Kak AS, bukankah kamu bilang ada urusan? Kenapa kamu datang ke sini? Setelah urusan selesai, tentu aku datang. Ini memang pekerjaan aku sejak awal. Tidak mungkin aku tinggalkan murid tanpa perhatian. Hehehe. Guru Bai, kamu baru saja lihat, kan? Dalam beberapa jam saja, Lin kecil sudah naik ke tingkat 10. Berikan dia sedikit waktu lagi. Dia pasti akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Pergi saja mati. Hati-hati oh ya ha. Chao Chun, apa yang kau lakukan? Berani menyerang murid akademi tanpa alasan. Guru Bai Bing, mu sembunyikan wibawa guru di hadapanku ya. Hari ini aku harus tundukkan Ling Han. Hei ha, selama aku di sini, kau jangan berharap berhasil. Semangat Guru Bai, tidak bisa. Kak Ais bukan tandingan Cao Chong. Kalau terus begini, pasti merugikan. Dasar perempuan jahat. Ternyata begitu membela Lin Han. Aku sudah memberikan perasaanku padamu sia-sia. Kalau begitu, maka aku akan ambil dulu sedikit bunga. Kamu berani Kak AS. Kamu baik-baik saja, masih oke. Bagaimana rasanya tendangan terbang tingkat 10 dari pelatih Chao ini? Kamu tiba-tiba menyerang secara diam-diam. Kalau aku tidak punya alasan yang masuk akal, aku bisa membuatmu merasakannya lagi. Kekuatan Master Binatang tingkat 10. Ling Han, jangan kira aku tidak tahu bagaimana kamu naik ke tingkat 10. Aku menugaskan 3 asisten tingkat 15 untuk mengikutimu. Sekarang tidak ada satupun yang kembali. Pasti kamu gila dan kejam. Membunuh mereka semua. Menjadikan pengalaman itu milikmu. HMPH kamu begitu kejam dan tanpa hati. Tidak pantas menjadi murid di akademi kami.
Hari ini aku pasti akan menghukummu di tempat. Ini Cao Chong. Orang yang kamu maksud sebagai asisten ini kan? Ahau ternyata sudah mati. Dua orang lainnya pasti juga tidak akan selamat. Sekarang mereka mati tanpa saksi. Mayat Lin Han bahkan ada di sini. Apalagi yang bisa kamu bantah? HMPH. Aku hanya melihat seseorang mati di pegunungan bayangan. Dengan niat baik membawanya keluar saja. Tidak seperti seseorang yang sengaja mengirim anak buahnya untuk mati. Lalu membelot dan tidak mengaku. Saudaraku, kamu sungguh menyedihkan. Setelah mati masih harus dipakai sebagai alat. Kalau kamu tidak terima, ingat cari dia tengah malam. Jangan cari aku ya. Hei, aku sekarang juga akan mematahkan anggota tubuhmu. Lihat apakah kamu masih berani bicara omong kosong. Cao Chong, kamu berani, hati-hati Xiaolin. Hehe, takut aku membuka aibmu yang kotor itu. Marah karena malu juga bagus. Siapa sangka kamu seorang pelatih. Bahkan mengirim orang menyakiti muridmu sendiri. Diam, aku melakukan ini untuk membalas dendam untuk Ahao. Aku lihat kamu sebenarnya ingin membunuh agar mulut tertutup. Pelatih Cao, ajarilah si bangsat itu dengan baik. Semangat Cao, gurumu. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghindar. HMPH, ini bagaimana ceritanya? Kelas tempur level 20 saja tidak bisa menghindari pukulanku. Bagaimana si bangsat itu bisa melakukannya? Beraninya kamu datang, HMPH. Cao Chong ini kekuatannya jauh di atas aku. Dalam pertarungan langsung aku bukan tandingannya. Tapi aku tidak hanya akan bertarung denganmu menggunakan tinju dan tongkat es. Tingkat penggunaan minimal adalah level 10. Apa yang sedang terjadi ini? Untung tongkat ini bisa menahan Cao Chong. Ditambah lagi setelah upgrade. Kekuatan saya meningkat cukup banyak. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Selama jarak terbuka. Selanjutnya aku tidak perlu turun tangan lagi. Aku bilang, pelatih Cao yang mengatur kita untuk mengawasi Ling Han. Ya, semuanya adalah pengaturan dari pelatih Cao. Dia juga menyuruh kita pada saat yang diperlukan. Agar Ling Han terlihat seperti mati di tangan pembunuh. Di alam liar tidak kekurangan makhluk seperti semut. Ini adalah hewan yang sangat mematuhi hierarki tingkatan. Aku sudah bilang semuanya ada tante. Makhluk purba buas ini sudah memaksa mereka memberi keterangan. Sungguh terlalu mudah. Hahaha. Pelatih Cao. Apakah kamu seharusnya memberi aku penjelasan? Sungguh menjengkelkan. Dua orang ini tidak bertanggung jawab dan langsung mengaku begitu saja. Guru Lei perebutan kilat petir kembalikan petir ya. Cao Chong. Sebagai pelatih sekolah, kau malah berniat merugikan murid-murid. Ini sudah melanggar batas lembaga dengan serius. Siapkan dirimu untuk menerima hukuman yang pantas. Dekan, kasihanilah saya. Aduh. Baiklah, urusannya sudah selesai. Mari kita pergi. Lin Han, kamu baru saja menyelesaikan ujian dan pasti lelah. Naiklah mobil saya pulang. Tunggu dulu, Ling Han, apakah kamu benar-benar yang membunuh Raja Serigala Angin Kencang itu? Tentu saja. Bagaimana kamu membunuh Raja Serigala Angin Kencang itu? Aku bilang, apakah kamu bisa menjaga jarak antar kita? Profesi kamu berbeda dari profesi tempur jarak dekat. Lebih condong ke serangan jarak jauh. Tanpa teman yang mengalihkan perhatian musuh, kamu tidak mungkin bertarung langsung melawan Raja Serigala Angin Kencang itu. Satu-satunya penjelasan adalah kamu mengikat ikatan dengan makhluk peliharaan kuat, Lin Hai. Ayo bertarung simulasi denganku. Biarkan aku merasakan kemampuanmu. Kamu bilang duel ya duel saja. Kenapa aku harus setuju denganmu? Dingin dan dingin dari luar, ternyata Ling Ling Sui punya karakter penasaran seperti ini. Kekuatan Ai masih belum cukup baik. Sudah bocor begitu cepat. Rekan Leng, guru mengerti hasratmu untuk meningkatkan kekuatan. Tapi sekarang yang kalian butuhkan adalah menganalisa pengalaman ujian dengan baik. Bukan saling bersaing dan berkelahi di sini.
Aku hanya penasaran dengan cara bertarung pengendali makhluk peliharaan saja. Semoga guru juga bisa mengerti. Maaf Ling Han baru saja bertarung. Sekarang butuh istirahat. Dia tidak bisa memenuhi permintaanmu. Jadi guru bayi itu. Hari ini para murid tampak lelah setelah berlatih. Bagaimana kalau kita bubar dulu saja? Cuaca hari ini benar-benar cerah ya. Awalnya wanita itu tiba-tiba muncul tanpa alasan. Lalu ada Leng Lingsui. Xiao Han. Kapan dia berubah jadi playboy sih? Tidak benar. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Xiao Han juga tidak ada hubungan yang terlalu dekat dengan saya. Karena urusan di sini sudah selesai. Saya akan pergi dulu. Hati-hati saat kalian pulang ya. Kakak Bing dan saudara Ling Han. Kalian belum menjawab pertanyaanku. Hari ini aku agak lelah. Bagaimana kalau kita cari kesempatan lain untuk membicarakannya? Baiklah. Ingat janjimu. Baik. Makhluk kecil ini akhirnya pergi juga. Tapi kenapa rasanya kakak Bing tampak sangat marah? Jangan-jangan karena aku diam-diam ikut latihan ya? Sudahlah. Untuk apa dipikirkan terus? Urusan di belakang masih belum selesai. Tuan, silakan minum dulu. Terima kasih, 2 perlengkapan ini dijual tidak hanya bisa membantu sedikit biaya hidup. Mungkin juga bisa melunasi utang saya kepada Kak Ais. Tuan Lin, ya, saya bernama Tian. Saya adalah manajer di sini. Saya dengar Anda ingin menjual 2 perlengkapan. Bolehkah saya lihat dulu? Manajer Tian. Silakan. Ini perlengkapan yang saya dapatkan dari area leveling perak di Pegunungan Bayangan. Manajer Tian, ada apa ya? Permisi. Tuan Lin, boleh tanya. Apakah nama Anda Lin Han? Betul. Manajer Tian. Anda kenal saya? Maaf. Tuan Lin, boleh tanya. Apakah nama Anda Lin Han? Betul. Manajer Tian. Anda kenal saya? Saya dan Pak Lin, ayah Anda, sudah berteman lebih dari 10 tahun. An Jiaoqing. Anda bisa memanggil saya Paman Tian. Begitu ya? Wah, anak muda, sudah berhasil sampai area leveling perak di Pegunungan Bayangan. Muda-muda sudah punya kemampuan seperti ini. Sepertinya jarak untuk kebangkitan keluarga Lin tidak jauh lagi ya. Kalau begitu aku percayakan 2 peralatan ini pada buku langit. Orang ini ternyata teman ayahku. Juga tidak tahu apakah bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebutkan harga. Tentu saja, tidak perlu khawatir. HMPH, bocah ini usianya belum besar. Sepertinya bisa menawar harga yang bagus ya. Sungguh membuat penasaran. Xiao Lin, 2 peralatan ini kualitasnya bagus. Melihat dari hubungan kita yang kenal, Paman Tian masih memberimu 5 juta koin naga langit. Buku langit dan transaksi harus dipisahkan. Walaupun kamu kenal dengan ayahku, tapi transaksi harus tetap dilakukan sesuai aturan. Ini adalah peralatan yang dikeluarkan oleh Raja Serigala Badai. Minimal harus 8 juta. Ayahmu dan aku dulu adalah sahabat dekat. 5,5 juta. Ayahku paling suka keberuntungan saat masih hidup. 7,88 juta. Aduh, anak ini 6,66 juta juga cukup beruntungkan. Deal 6,66 juta. Ini harga khusus melihat muka Paman Tian. Harga ini lebih tinggi dari perkiraanku. Kali ini untung besar. Kalau begitu kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Aduh, aku selalu merasa tertipu oleh bocah ini. Dana Xiao Lin sudah ditransfer ke kartu bank biru ini. Yang hitam itu adalah kartu VIP bank kita. Bisa overdraft hingga 3 juta mata uang Tianlong. Kalau begitu terima kasih banyak, Paman Tian. Hei ya, kalau kamu butuh perlengkapan atau sesuatu lain nantinya, bisa sering menghubungi kami. Baiklah, sudah datang ke sini. Aku sekalian akan buat beberapa gulungan sihir lagi. Lin Han baru saja bangkit dan sudah punya kekuatan sebesar ini. Prestasinya di masa depan mungkin tak terduga. Hehehe. Kelihatannya nanti akan banyak kesempatan untuk bekerja sama dengannya. Paman Liu, kenapa kau ada di sini? Tuan Lin, sudah lama tidak bertemu. Sejak keluarga Lin jatuh, memang sudah lama tidak bertemu. Ada urusan apa hari ini? Nona Bai Bing.
Tadi malam aku sendiri membawa orang ke tempat rahasia tingkat berlian untukmu. Menangkap seekor binatang kekosongan. Tapi dia juga karena bertindak sendiri tanpa izin. Dihukum karantina oleh kepala keluarga. Jadi binatang kekosongan ini hanya bisa aku antar. Nona Bing ternyata pergi ke rahasia tingkat berlian. Itu adalah kota Sikong. Bahkan kepala sekolah pun tak berani masuk sembarangan ke sana. Untukku, dia benar-benar serius. Selain itu, Tuan kami punya pesan untukmu. Tuan mengatakan, keluarga Bai sudah berbuat semaksimal mungkin untukmu. Ambillah binatang kekosongan itu. Kami tidak akan memiliki keterikatan apapun lagi. Tolong jangan ganggu nona keluarga kami lagi. Paman Liu, bukan pengurus Liu. Saya menghargai niat baik kalian. Tapi saya dan keluarga Bai sebenarnya tidak memiliki keterikatan apapun. Saat keluarga Lin mengalami kesulitan dulu, saya tidak pernah meminta bantuan keluarga Bai. Sekarang pun sama. Ambil juga binatang kekosongan itu kembali. Sampaikan kepada kepala keluarga Bai untukku. Baik itu binatang giok atau bantuan dari keluarga Bai. Saya, Ling Han, tidak membutuhkannya. Tuan Lin memang punya harga diri. Tapi barang yang keluarga Bai tidak mau berikan, tak seorang pun bisa memperolehnya. Dan barang yang keluarga Bai ingin berikan, tak seorang pun bisa menolaknya. Jika ingin menolak, pikirkan dulu batas kemampuanmu. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Ling Han ternyata memiliki tekanan yang menakutkan seperti ini. Bukankah Ling Han adalah pelatih binatang yang tidak berguna? Kenapa aku merasa takut padanya? Tidak mungkin, aku tidak akan dikalahkan oleh anak muda macam dia. Oh iya, ini kau ambil ya. Ini uang yang dipinjamkan oleh kakak Bing. Sekarang aku membayar kembali pokok dan bunga semuanya. Sampaikan terima kasihku atas niat baiknya. Tapi aku, Lin Han, tidak akan berhutang pada siapapun. Jangan pernah menyerangku sembarangan lagi. Kalau masih ada kali lain, jangan salahkan aku. Aku tidak peduli dengan hubungan lama antara keluarga Lin dan Bai. Apakah ini masih Ling Han yang dulu? Sampah dari keluarga yang hancur. Bagaimana mungkin punya aura seperti ini? Benar-benar keluarga Bai tidak punya niat baik ya. Walaupun aku sebelumnya selalu menjaga jarak dengan kakak Bing. Tidak mau menambah beban untuknya. Tapi dipaksa seperti ini tetap membuat kesal. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Bangun tidur masih harus menjalani tugas pergantian pekerjaan. Tuan, Anda sudah bekerja keras. Tuan Lin, selamat datang di kuil pergantian pekerjaan. Aku sudah membantu memilihkan kamar di sistem. Kamu tinggal langsung ke sana saja. Sudah dengar kabar? Satu sekolah baru saja bangkit seorang pengendali binatang. Sangat kuat dalam bertarung. Sudah dengar? Padahal pengendali binatang itu profesi sampah. Tapi dia langsung naik ke level 10. Dan mengalahkan Cao Chong. Berita menyebar sangat cepat ya. Kedepannya lebih baik tetap rendah hati. Biar tidak ada masalah datang. Katanya kamar yang bagus ini cukup megah ya. Petugas resepsionis mengatakan. Asalkan letakkan tangan di kristal. Dapat menampilkan misi profesi. Misi pindah profesi level 10 seharusnya tidak terlalu ekstrim, kan? Berikut adalah informasi misi. Nama misi. Guntur Kerajaan. Isi misi. Bunuh binatang guntur di reruntuhan kuno. Dapatkan setidaknya 7 pecahan batu energi. Lokasi misi reruntuhan yang retak. Tingkat misi bintang 5 apa ini? Kenapa tiba-tiba ada pengumuman misi ya? Kayaknya ada yang mengaktifkan misi bintang 5 gitu. Itu adalah tingkat kesulitan neraka yang menurut legenda tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan petarung bayaran. Kesulitan bintang 5. Nasib apa ini aku dapat? Pengumuman misi bintang 5. Apa sih misi bintang 5 yang dirilis? Sebenarnya siapa yang sedang sial ini? Melanggar misi bintang 5. Aduh, aku juga nggak tahu profesi hebat apa sih orang ini. Untungnya cuma isi misi yang diumumkan. Identitasku tidak terbongkar. Kalau tidak, pasti akan mendatangkan banyak masalah. Sekarang misinya juga sudah diterima. Tidak ada waktu untuk menunda.
Tidak ada satupun yang datang untuk mengerjakan misi. Bulan ini harus minum air dingin lagi. Cuma buat nutupin sakit gigi. Bocah itu berpakaian rapi ya? Apakah dia anak muda dari keluarga terpandang yang datang untuk misi? Saat seperti ini malah bertemu dengan sumber keuntungan besar. Sepertinya akan ada peluang bisnis nih. Perhatikan kata-katamu, apa sumber keuntungan besar? Itu kan bosnya. Bocah kecil itu mungkin datang untuk misi ya? Mau gak kita pekerjakan kelompok tentara bayaran kita untuk membantu? Kualitasnya pasti terjamin. Melihat kamu masih pendatang baru, aku kasih diskon 20% untukmu. Hehehe. Tidak perlu, Harga masih bisa dibicarakan? Kali ini aku bebaskan dari komisi. Aku sudah bilang, tidak perlu. Kalau kamu terus ngotot, hati-hati dengan lengannya nanti harus pergi. Kau kira aku ini pemula yang tidak mengerti apa-apa? Kelompok tentara bayaran macam ini ada yang mau kasih bebas komisi? Bebas komisi. Lalu malah bunuh orang dan rampas harta, ya kan? Sungguh menjengkelkan. Aku akan membunuhmu, bocah. Botak saja sudahlah. Bos, apa kita benar-benar akan membiarkan bocah itu begitu saja? Botak saja sudahlah. Bos, apa kita benar-benar akan membiarkan bocah itu? Di sini ada tim keamanan yang mengawasi. Tidak cocok untuk bertindak. Tak ada yang bisa memprovokasi lagi. Kita masih bisa pergi dengan aman dari sini. Tunggu dia keluar dari zona aman. Baru kita akan bermain-main dengannya dengan baik. Ini apakah reruntuhan yang hancur itu? Gaya lukisannya sangat berbeda dengan pegunungan bayangan. Keluarlah. Nyonya, kami siap berangkat. Tuan, aku sudah siap. Hehehe, baiklah. Hari ini aku akan membuatmu bertarung dengan baik. Baik, hehehe, Ternyata juga memicu misi sistem. Selamat kepada Tuan yang memicu misi tingkat bos. Nama misi, Hati Guntur. Isi misi. Berburu Rasul Guntur. Dapatkan hadiah misi Hati Guntur, 300 bestiari giok, 300. Titik prajual. Bagus. Barang ini adalah hal yang bagus. Peningkatan kekuatan AI sepenuhnya bergantung padanya. Tapi depan sana adalah tempat untuk menyelesaikan misi pergantian pekerjaan. Dan aku juga tidak tahu di mana Rasul Guntur itu berada. Mari kita beli informasi dulu dengan Paman Tian. Nyonya, kita akan melakukan misi pergantian pekerjaan dulu. Nanti aku akan mengalihkanmu ke titik prajual, ya. Baiklah. Hehe, tidak bisa mengalahkan AI jadi ingin mengatasi saya. Cocok untuk mencoba gulungan sihir yang dibeli di bursa kemarin. Kalau begitu coba saja. Hehe, pergi memanggang daging binatang guntur pasti enak. Gulungan sihir. Aku memohon mantra kerumunan. Kamu berhasil mengalahkan binatang roh petir. Mendapatkan batu energi. Berhasil membunuh binatang roh petir. Pengalaman bertambah 0. Perhatian, sebelum menyelesaikan transfer kelas kedua, kamu tidak bisa menambah nilai pengalaman lebih lanjut. Aku masih belum menyelesaikan misi. Ingin mencuri gulunganku tapi aku tidak setuju. AI, percepat panen mereka. Tahu. Bagus. Dalam waktu singkat ini bisa mengumpulkan energi. HMPH, hehe. Sudah mengumpulkan 7 batu energi. Kembali ke kuil transfer kelas. Setelah menyerahkan tugas bisa menyelesaikan transfer kelas. Gulungan sihir memang mahal. Tapi sangat berguna juga. Pulang dan serahkan tugas agar bisa menyelesaikan transfer kelas. Hanya sayang. Gelombang pengalaman besar tadi. Untungnya AI naik level dari 13 ke 15. Hari ini lumayan dapat hasil. Waktunya hampir tiba. Seharusnya pihak bursa juga sudah mengirimkan informasi tentang Rasul Halilintar. Xiao Ling, aku sudah mencari tahu lokasi Rasul Halilintar. Ini aku kirimkan kepadamu. Tapi Rasul Halilintar sangat sulit ditaklukkan. Di bawah level 12.
Kalau episode 15. Sebaiknya kamu jangan pergi sendirian. Bibi sudah berangkat. Pergi ke titik prapenjualan. Hehe baik, Tuan. Itu gulungan sihir satu saja harganya puluhan ribu. Sepanjang perjalanan ini, ada berapa orang ya? Anak itu pasti seorang yang sangat kaya. HMPH, kali ini akan mendapatkan untung besar. Kepala besar. Kita belum bertindak sekarang. Jangan buru-buru, tunggu dulu. Biarkan anak itu mengumpulkan beberapa batu energi lagi. Selain itu, wanita di sampingnya juga sulit dihadapi. Tunggu sampai mereka hampir kehabisan. Baru bertindak. Kepala, kamu sangat bijaksana. Hehe. Tuan, dekatlah. Baru level 17 saja. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan Raja Serigala Angin Cepat. Rasa-rasanya tidak ada tantangan sama sekali. Bibi, ayo maju. Bunuh dia. Kita pulang saja, hore. Gulungan sihir tusukan es. Hidup mati saja. Berhasil membunuh Rasul Petir. Pengalaman bertambah 0. Hadiah misi 300 poin prajual. Haha, tante sangat lelah ya. Hehehehe, baiklah. Orang ini serangannya tidak kuat. Tapi kenapa begitu tahan pukul? Sudah kena 2 pukulan kekuatan AI. Ditambah 1 gulungan sihir baru mati juga. Menyelesaikan Rasul Petir dapat 300 poin prajual. Hari ini juga dapat untung besar. Poin-poin ini kalau ditaruh saja ya percuma. Duluan bantu tante bangkitkan skill dulu aja. Menggunakan 300 poin prajual. Berhasil bangkitkan keterampilan bakat tanduk semut surgawi 1 dari 10 kejahatan kuno, tulang besi H. Skill aktif menambah pertahanan 20%. Tante merasa dirinya jadi lebih hebat. Terima kasih, Tuan. Perhatikan pengaruhnya ya. Ini kan di luar ruangan. Hehehehehehe. Nak, kamu cukup kuat bertarung ya? Tapi kuat bertarung buat apa kalau keluar untuk cari makan? Harus mengandalkan kekuatan tembakan. Dan juga otak. Yang di belakang itu botak. Kau bukannya membantu aku tanpa biaya komisi? Kau datang setelah monster sudah dikalahkan. Apa kau datang untuk memijat kaki kakekmu? HMPH, bocah, kau akan membayar harga untuk mulut busukmu itu. Serahkan saja harta berharga yang kau punya dengan baik. Kalau tidak, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Astaga, berani merampok di sini. Kasihan ya, bocah, tenang saja. Kakak akan melayani bosmu dengan baik. Kalau begitu, ceweknya jadi milik kita ya. Hehehehehe. Bisa jadi begitu. Di mana wanita itu? HMPH, tidak bagus. Hati-hati ketua. Hehe. Seru sekali. Hehehe, mama tolong. Siapa sebenarnya Santa Perawan itu? Sungguh menakutkan. Ayo pergi. Wanita ini bukan orang baik. Cepat bunuh dia. Sayang sekali. Sulit-sulit bertemu dengan yang terbaik. Tapi harus punya nyawa untuk bermain. Cepat bertindak. Skill tulang besi telah aktif. Wanita itu sangat kuat, lengah saja. Cepat mundur. Hehe Mau lari, terlambat. Hehe. Monster. Wanita itu adalah monster. Dan anak ini menggunakan berbagai gulungan sihir tanpa henti. Sepertinya wanita itu hanya mendengarkan anak ini.
Aku pikir gulungan sihir anak ini sudah hampir habis setelah perjalanan panjang. Tangkap dia. Kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benar, sudah habis gulungan sihir. Anak ini cuma pengecut. Aku akan bertarung mati-matian dengannya. Wukong masih ingin melakukan serangan balik terakhir. Semangat. Tapi aku yang pengecut ini tubuhku penuh kekuatan super. Serahkan semua peralatan, batu energi, dan buku skill yang kau punya. Dengan begitu aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tahu. Apa maksudnya semua ketakutan berasal dari kekurangan daya tembak. Hehe, siapa sebenarnya perampoknya? Orang yang mengaktifkan misi bintang 5 pagi tadi sepertinya bernama Ling Han. Orangnya cukup tampan. Sayangnya kurang beruntung. Ah, misi yang sulit seperti itu nggak ada waktu. Setengah bulan juga nggak selesai. Halo. Saya baru saja menyelesaikan misi pergantian pekerjaan. Kembali untuk menyerahkan misi. Ahaha, begitu cepat ya? Misi selesai. Nggak mungkin, pasti aku salah dengar. Misi bintang 5 bukan sayur kol. Gimana bisa selesai secepat itu? Tuan Lin, Anda ingin tanya informasi tentang misi pergantian pekerjaan? Mohon tunggu sebentar. Bukan, aku benar-benar baru saja selesai misi itu. Sekarang aku kembali untuk pergantian pekerjaan. Iya, apa itu? Anda benar-benar sudah menyelesaikan misi itu. Iya, agak mudah sih. Tunggu sebentar, aku segera bantu pesan kamar buat kamu. Sekarang kamar nomor 996 sedang kosong. Kamu bisa langsung ke sana sekarang. Cara operasinya sama seperti saat menerima misi. Oke, terima kasih. Baru beberapa jam saja. Dia benar-benar sudah menyelesaikan misi itu. Jangan-jangan dia cuma omong kosong. Sistem mengumumkan misi bintang 5. Guru kerajaan sudah selesai ya? Ternyata benar. Benarkah? Bisa menyelesaikan misi bintang 5. Sejak kapan ada tokoh sehebat ini di sini? Selamat Anda telah menyelesaikan misi pergantian profesi. Berhasil mencapai pergantian profesi kedua menjadi peneliti pra-penjualan. Ini apakah profesi pergantian kedua? Rasanya cukup bagus. Host berhasil mencapai pergantian profesi kedua. Membuka keterampilan bakat profesi dan memicu hadiah pergantian kedua. Keterampilan bakat sayap petir dapat terbang selama 10 menit. Waktu cooldown 1 jam. Keterampilan bakat salin keterampilan dapat menyalin. Semua keterampilan pra-penjualan durasinya 5 menit. Waktu cooldown 2 jam. Keturunan darah kuno dapat mengembalikan keturunan hewan penjinak. Wah, ketiga keterampilan baru setelah pergantian profesi ini sepertinya cukup kuat ya. Mari aku coba kekuatan keterampilan barunya. Hei, wow ternyata benar bisa terbang. Terbang adalah keterampilan tingkat lanjut yang hanya bisa dipelajari dengan buku keterampilan tingkat tinggi. Tak disangka aku sudah membuka saat pergantian profesi kedua. Penjinak hewan. Tak heran ini adalah profesi tersembunyi. Sedangkan untuk salin keterampilan, maksudnya aku bisa menyalin dan menggunakan keterampilan AI, meskipun hanya 5 menit, tapi bisa digunakan di saat yang krusial. Mungkin langsung terkait dengan kemenangan atau kekalahan dalam pertarungan. Benar sekali. Selanjutnya adalah hadiah peningkatan lainnya. Selamat kepada pemilik karena berhasil mencapai tahap kedua. Silakan pilih salah satu keterampilan di bawah ini sebagai hadiah tahap kedua. A. Fusi gabungan dan fusi binatang peliharaan. Mengeluarkan kekuatan dasar berkali-kali lipat. B. Telepati dapat berkomunikasi dengan binatang buas menggunakan pikiran. Meningkatkan perasaan baik binatang buas. Meningkatkan keberhasilan penandatanganan kontrak. C. Getaran malisius. Mendeteksi makhluk dengan niat jahat dalam jangkauan tertentu. Termasuk manusia, fusi tanpa cooldown. Rasanya cukup keren. Telepati juga tidak buruk. Tapi yang paling berguna adalah getaran malisius ini. Dengan ini sama saja memiliki alarm otomatis. Kamulah itu. Getaran malisius, ya. Akhirnya selesai memilih. Tugas menunjukkan pemilik berhasil naik ke tahap kedua sebagai peneliti prajual. Memicu karakter untuk menangkap satu prajual dan mengikat tugas. Hadiah 500 poin prajual. Secepat itu sudah ada tugas baru lagi.
Pas juga setelah tahap kedua harus mencari kontrak prajual kedua. Pas juga untuk mencoba efek dari kembalinya garis keturunan. Pas juga setelah tahap kedua harus mencari kontrak prajual kedua. Pas juga untuk mencoba efek dari kembalinya garis keturunan. Ayit bertarung sendiri memang hebat, tapi efek AOE agak kurang memuaskan. Serangan tipe petir cukup efektif dalam hal ini. Kalau ada seekor hewan peliharaan bertipe petir, seharusnya bisa menutupi kekurangan ini. Sepertinya sudah saatnya pergi ke rumah Tuan Tian lagi. Sambil menjual hasil rampasan, beli sedikit informasi. Meskipun hewan petir itu menjatuhkan banyak harta, tapi masih kalah jauh dibandingkan tabungan kelompok tentara bayaran itu. Untung saja mereka berani datang mencari kematian. Kalau tidak, aku juga tidak akan dapat untung ini. Xiao Lin, barang bawaanmu nilainya total 13 juta koin Tianlong. Uang itu akan segera aku transfer ke kartu kamu. Baiklah. Terima kasih Tuan Tian. Selain itu aku juga ingin mencari sebuah buku suci hewan peliharaan bertipe petir. Apakah ada yang direkomendasikan? Tipe petir ya? Oh iya hehe. Ku dengar beberapa hari yang lalu di hutan petir kota Yuzu, muncul seekor burung petir dengan kualitas sangat tinggi. Burung petir itu mungkin memiliki garis keturunan kuno. Banyak orang yang mencoba menangkapnya tapi berakhir gagal. Burung petir dengan darah purba. Sangat sesuai dengan permintaanku. Tiansu, apakah ada informasi lain? Tidak ada informasi lagi. Tapi kami di bursa berhasil membeli sehelai bulu burung petir. Bulu ini akan memancarkan kilatan listrik bila mendekati burung petir. Barang bagus nih. Aku mau ahaya. Xiao Lin ya. Kita buka usaha, pastinya harus ada jual beli. Bukan, hehehehe. Kalau kamu benar-benar mau, untuk sehelai bulu ini, aku kasih harga khusus teman. 1 juta. Cuma untuk bulu rusak ini aku bisa membeli lebih dari 10 gulungan. Kenapa gak dirampas saja? Tapi ini satu-satunya petunjuk untuk mencari burung roh. 1 juta ya sudah 1 juta. Aku beli. Hehehehe. Terima kasih sudah berbelanja. Asal bulu ini membantu aku meningkatkan efisiensi mencari burung petir. 1 juta pun sudah terbayar. Hehehehe. Ingat, bila mendekati burung petir sampai 10 meter, bulu ini akan menyala. 10 meter, penipuan, sedekat ini. Kan aku bisa langsung melihat burung petir. Sudahlah. Bagaimanapun juga. Semua itu dibeli dengan harga 1 juta. Lebih baik pikirkan bagaimana mencari Thunderbird. Ada tante yang menyeberangi hutan ini. Seharusnya tidak sulit. Hanya tante saja. Aku bisa berjalan bebas di zona perak. Kalau bisa mendapatkan satu prajualan lagi, bukankah bisa menguasai zona emas? Hehehehehehe. Tuan jahat memakai tante masih merasa kurang. Masih ingin mencari hewan peliharaan lain. Hei sudah. Jangan marah. Tolong. Kalau terus seperti ini, aku tidak akan lama lagi sebelum dikejar. Sial, kali ini mati sudah pasti. Suara apa itu? Aku masih hidup. Kemampuan menyalin ya. Ini apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Bisa sekali pukul-pukul terbang. Macan Guntur. Orang ini siapa sebenarnya? Macan Guntur tidak semudah itu untuk dilawan. Kita harus cepat lari sekarang.
Kamu bilang kucing besar itu. Jangan khawatir, pasti ada yang akan mengurusnya. Oh kamu. Tidak kusangka Ai bisa menggunakan skill tulang besi dalam bentuk Tianjiao Yin. Bahkan bisa menjadi lebih besar. Ai dalam kondisi ini lebih mirip binatang buas. Selesai sudah, selesai sudah, selesai sudah. Ternyata datang lagi binatang buas. Tidak terluka kan? Hei, masih bisa berdiri tidak? Semut itu bisa menekan macan petir. Setidaknya pembunuh level 20 ke atas. Sementara dia belum sadar. Ayo kita cepat kabur, ah. Berani menculik tuannya, tidak baik. Kita benar-benar diurus oleh bibi dengan baik. Nanti kalau sudah sampai rumah akan kuberi hadiah. Hei, ini situasinya apa? Perkenalkan diri sebentar. Namaku Lin Han. Profesi saya adalah pengendali binatang. Dia adalah binatang peliharaanku. Kamu tidak perlu takut. Aku teringat sekarang. Konon di kota sebelah ada profesi tersembunyi yang bangkit. Ternyata pengendali binatang itu adalah kamu. Tidak sampai jadi legenda juga sih. Bukankah katanya pengendali binatang itu mengandalkan binatang buas? Kenapa kamu menggunakan tinju tapi juga kuat sekali? Jenis semut itu apa ya? Bisa menggigit sampai membunuh macan petir. Wanita asing, jangan terlalu dekat dengan tuan. Aduh sakit sekali. Tidak boleh mendekati tuan lagi. Tante jangan marah. Lihat sendiri kekuatanmu tidak kuat. Kenapa bisa datang ke tempat seberbahaya ini? Nama saya Sunian Wei. Datang untuk menyelesaikan tugas putaran kedua. Tapi keberuntungan saya terlalu buruk. Malahan dapat tugas bintang 4. Kamu sendiri bagaimana? Kamu datang untuk apa? Dengar-dengar ada burung petir di hutan petir. Tujuan saya datang ke sini adalah dia. Kamu mencari binatang buas. Kebetulan profesi saya adalah master pelacak. Saya akan membantumu. Anggap saja sebagai terima kasih. Karena baru saja menyelamatkan nyawaku. Profesi master pelacak ini kemampuan bertarungnya lemah. Tapi pelacakan sangat ahli. Kebetulan bisa membantu aku. Kalau begitu tugasku aku serahkan padamu. Tidak masalah. Serahkan padaku. Tapi kemampuanku terbatas. Kalau ada barang dari burung petir itu, mungkin bisa menentukan arahnya. Aku kebetulan punya sehelai bulu di sini. Lihat. Apakah ini bisa digunakan? Bulu burung petir. Kupikir benda ini di pasar gelap harganya sangat mahal. Bulu ini disimpan dengan sangat baik. Untuk mengunci arah burung petir. Sama sekali tidak masalah. Tapi kalau aku pakai keterampilan, bulunya mungkin akan rusak. Kalau ingin dijual lagi, tenang saja kalau untuk ditukar uang. Benda ini bagiku sebenarnya tidak begitu berguna. Kalau rusak, itu salahku. Baiklah. Gunakan semua kemampuan pelacakan. Sudah ketemu. Asalkan kita mengikuti cahaya ini, kita pasti bisa menemukan burung petir. Oke, ayo kita segera berangkat. Tunggu. Di depan ada binatang buas. Dan jumlahnya juga cukup banyak. Lalu, bagaimana? Mending kita jalan memutar saja. Tidak perlu, Tante. Selanjutnya peroleh Dewa Perubahan Langit yang luar biasa. Wah, semangat banget ya. Memang bukan main ya, Dengan mudah bisa mengalahkan semua lawan. Tapi kenapa aku merasa tante hari ini sedang marah besar? Hahaha. Tuan Nyonya sudah mengatasi semua monster. Istirahat sebentar ya. Tuan Nyonya sudah mengatasi semua monster. Istirahat sebentar ya. Telah naik level ke-11. Atribut bertambah secara menyeluruh sebesar 160 poin. Mendapatkan atribut tambahan bebas. 120 poin bisa dibagi bebas. Akhirnya naik ke level 11. Rasanya sungguh bagus. Wah, semua ini dibunuh oleh semut kecil itu. Saya sudah bilang kan, monster kecil ini bisa ditangani dengan mudah. Nyonya. Kamu nakal lagi. Lebih baik berubah kembali. Hei, Tuan.
Ada apa ini? Barusan apakah ada binatang buas menyerang kita? Ternyata semut kecil itu ya. Kaget aku. Nyonya, berubah kembali ke ukuran semula ya, agar lebih mudah bergerak. Kayaknya semut kecil itu menarget aku. Apa ini cuma ilusi aku ya? HMPH, wanita asing berani mendekati tuan. Lihat saja aku akan mencabikmu. Hia, pasti itu hanya ilusi. Semut kecil yang lucu seperti itu bisa punya niat jahat apa sih? Hehehe. Semut kecil datang biar kakak pegang ya. Wanita ini menyebalkan sekali. Sungguh ingin memukulnya. Tapi takut dia tidak kuat. Tuan cepat hentikan dia. Tolong aku. Sudah. Kalau terus ditepuk, Bibi bakal marah nih. Bibi sepertinya sedikit cemburu. Aku berinteraksi dengannya. Lebih baik kita pisahkan dulu mereka berdua. Masih banyak pembunuh di depan. Ai, mending kamu duluan buka jalan buat kami. Berhasil membunuh bola baja petir. Pengalaman bertambah 1284. Kamu naik level menjadi level 15. Poin atribut bertambah semua. Kamu dapat tambahan 140 poin atribut bebas yang bisa dibagi sesukamu. Rasanya enak banget naik level pakai roket begini. Level saat ini adalah level 15. Detail atribut sebagai berikut. Baru sebentar saja, aku sudah naik level ke 15. Sepertinya tidak lama lagi harus ambil misi putaran ketiga. Ai juga sudah kerja keras sepanjang jalan ini. Bahkan lebih dari sekadar kerja keras, seluruh hutan petir hampir saja kalian berdua hancurkan. Tapi tanpa harus menghindari hewan buas. Kita bisa pergi mencari burung petir dengan kecepatan tercepat. Aku bisa merasakan seharusnya ada di depan sana. Tunggu. Ada apa di depan? Bibi setidaknya adalah hewan buas purba. Sial. Dia kabur lagi. Sial, dia kabur lagi. Hari ini bakal kaya raya. Tidak baik, dia kabur. Profesi kita tidak bisa terbang. Tidak menyangka setelah repot-repot, ternyata kita melewatkan burung petir begitu saja. Hehe. Siapa bilang aku tidak bisa terbang? Sayap petir aktif, apaan itu? Kamu mau kabur kemana? Aku bilang burung petir, mau gak jadi paket prapenjualanku? Makan dan tempat tinggal sudah termasuk loh. Reaksinya segede itu ya? Hewan buas ini cukup unik ya? Kalau begitu main-main saja dengannya, Niwei. Kamu tunggu di sini baik-baik ya. Aku akan menunggumu di sini. Si kecil ini benar-benar tidak mau jadi hewan peliharaanku dan ikut denganku. Kamu pasti tidak akan rugi. Tahu dirinya tidak bisa lari. Jadi siap untuk bertarung mati-matian denganku. Sungguh keberanian yang patut dihargai. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu, HMPH. Skill salin serangan dahsyat. Apakah yakin ingin menandatangani kontrak dengan Lei Miao ini? Yakin. Akhirnya kontraknya terjalin. Selamat, kamu berhasil mengikat kontrak dengan burung petir Kyusou. Atributnya sebagai berikut. Burung petir level 13 ini cuma punya atribut segini. Jauh kalah dibandingkan semut bertanduk langit. Terdeteksi target kontrak mengandung darah purba. Apakah ingin melakukan regresi nenek moyang? Hampir lupa ada sistem yang membuat kuat dengan mudah, bukan mimpi. Lakukan regresi nenek moyang. Radar suplai burung petir diterima. Regresi nenek moyang berhasil. Akan memasuki bentuk kedua. Kaisar petir, ya. Kaisar petir level 18. Skill petir badai level 1 dapat menjatuhkan hujan petir acak dalam radius 1 km. Regresi darah petir membuat levelnya naik 5 tingkat. Selain itu, skill petir badai ini benar-benar senjata pembunuh massal. Salam, Tuan. Wah,
betul-betul hewan buas yang cukup menakutkan. Bahkan lebih ganas daripada Bibi. HMPH, dari mana datangnya burung bau ini? Tidak boleh kau merebut tuan bibiku. Seekor semut kecil berani menguasai tuan. Aku bisa melahapmu dengan sekali gigitan. Haha, ya sudah. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga, jangan suka ngambek lagi ya. Bibi, kamu adalah yang pertama berubah menjadi kakak perempuan. Harus mengalah untuknya. HMPH, Tuan, bisakah aku juga diberi nama? Ini, kamu adalah burung pemangsa jenis petir. Aku pernah dengar sebuah puisi. Bulan seolah-olah menggelegar. Awal dari segalanya. Yin dan yang beradu. Berani menyebut diri panggilan petir. Dijuluki lembah langit dan bumi. Kalau begitu aku beri namamu Tianhu. Tianhu, aku suka nama ini. Tianhu. Terima kasih, Tuan. Adik perempuan yang begitu lembut dan manis. Namun ahli dalam badai petir. Kemampuan yang begitu liar. Kalau saja bisa mencoba kekuatannya, akan sangat bagus. Tunggu dulu. Sepertinya sekarang ada kesempatan yang tepat untuk burung petir menunjukkan kebolehannya. Linghan kemana ya? Kapan dia akan kembali? Linhan, kamu benar-benar ingin membantuku menyelesaikan misi level 4, tapi targetku adalah berburu. Pemimpinnya di sini terlalu sulit. Mungkin lebih baik kita batalkan saja. Kamu sudah membantuku menemukan burung petir. Aku juga harus membantumu menyelesaikan misi pergantian tahap 2. Selain itu aku juga ingin mencoba kekuatan burung guntur. Ayo, Tianhu, tunjukkan padaku seberapa kuat kamu sebenarnya. Hei, pedang hantaman guntur. Itu apa sih? Hei, sial. Burung guntur itu kelihatannya sangat kuat. Monster di sini levelnya terlalu rendah. Tianhu sekali serang dengan hantaman guntur. Aku sampai harus berlutut memohon mereka agar tidak mati. Ada begitu banyak petir di langit. Burung itu ada di mana? Aku sampai hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Tianhu, kamu bebas beraksi sesukamu. Jangan sampai membunuh kepala barbar saja. Tianhu, perintah diterima. Siapa berani masuk ke wilayah kami? Kerjaannya kau ya. Burung guntur mulai bergerak. Musuhnya banyak sekali. Tidak tahu berapa lama pertarungan ini akan berlangsung. Bagaimana kalau kita pergi bantu AU saja? Itu kepala barbar. Burung hitam sudah cepat sekali menangkapnya. Kerja bagus, Tianhu. Pergi dan kalahkan dia. Misi kamu bisa dianggap selesai. Aku mengerti. Hei, krisis pembuat minuman keras. Bunuh kepala barbar. Misi selesai. Linhan. Terima kasih. Berkat kamu, aku bisa menyelesaikan misi. Rumahku ada di daerah ini. Bagaimanapun, urusan utama sudah selesai. Mau aku temani jalan-jalan di kota Yuzu? Tidak usah sungkan. Bukankah kamu juga sudah membantuku menemukan burung petir? Kita akan bertemu lagi jika ada jodoh. Linhan berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi. Setengah hari sudah menangkap pembunuh kedua. Keberuntunganku sungguh luar biasa. Selanjutnya harus merencanakan rute leveling dengan baik. Si gendut Long menelepon sekarang. Apa ada hal penting? Kenapa si gendut Long menghubungiku? Apakah dia mau traktir makan? Aku akan segera ke tempatmu. Makan apa nih? Aku ada hal penting yang mau kukatakan. Xiao Linzi. Apakah kamu pernah dengar tentang Illusory Realm? Illusory Realm adalah dunia maya hayalan yang dibuat oleh Departemen Militer Kekaisaran. Tidak hanya bisa mensimulasikan berbagai skenario pertempuran, tapi juga bisa menghasilkan berbagai tipe pembunuh yang berbeda, dan berhadapan dengan para penambang emas. Walaupun tidak menambah nilai pengalaman,
tapi bisa digunakan untuk melatih jurus dan keterampilan. Berapa banyak orang yang berebut satu tempat sampai pusing? Hehe. Aku minta ayahku membantumu mendapatkan satu kualifikasi. Kemampuan tempur individu Bibi dan Rubah Langit memang luar biasa. Tapi dalam hal kerja sama tim, sulit untuk dijelaskan. Kebetulan biarkan mereka berdua berlatih di alam ilusi untuk melatih adik. Kita harus bekerja sama dengan baik. Menjadi kakak yang melayani Tuan dengan baik. Setelah mereka bekerja sama dengan baik, bukankah alamat kecil itu akan dikirim ke ponselmu? Kalau ada waktu, langsung saja coba di sana, merepotkan paman ya. Selama ini keluargamu sudah banyak membantu aku. Hai, kita berdua seperti saudara sejati. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupa saudaramu ya. Baik. Oh, selamat pagi. Tuan, tidurmu tadi malam bagaimana? Layanan membangunkan seperti ini benar-benar membahagiakan. Masih pagi. Tuan, lebih baik tidur lagi sebentar. Hampir sesak napas. Apakah ini yang disebut masalah manis? Burung bau, sampai Tuan tidak bisa bernapas. Benar. Kalau kamu gantian, Tuan pasti bisa bernapas dengan lega. Apa maksudmu dengan itu? Tuan bilang, aku ini kakak perempuan. HMPH, bahkan tidak mengerti kalimat ini. Kayaknya kamu tidak hanya kecil di suatu tempat. Bahkan orang tua juga kecil ya. Berantem lagi. Kedua-duanya cuma punya penampilan wanita dewasa saja. Satu lebih kekanak-kanakan dari yang lain. Kayaknya urusan melatih kerjasama mereka harus segera dimulai. Tuan Lin, identitas Anda sudah berhasil diverifikasi. Masuk ke ruang tidur untuk merasakan dunia maya. Anda bisa memilih tingkat kesulitan dungeon sesuai level pribadi. Memecahkan rekor dungeon akan mendapatkan hadiah. Bagaimanapun, itu hadiah dari militer. Seharusnya tidak terlalu mengecewakan. Hei, pintu ruang sudah tertutup. Semoga pengalaman Anda menyenangkan. Nama, Ling Han. Pekerjaan, Scholar Prapenjualan. Level Tun kedua, 15. Rekomendasi level dungeon, tingkat perak. Ayi tangan hoki. Kita akan mulai. Dungeon tingkat perak sedang dimuat. Dungeon berhasil dimuat. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Hei teman lama. Burung bau, aku akan tunjukkan siapa yang paling cocok tinggal di sisi Tuan. Giliranmu. Membanggakan hal kecil seperti ini juga pantas ya. Semut kecil memang lugu. Biarkan aku tunjukkan apa itu kekuatan sesungguhnya. Baiklah. Kalian berdua hebat. Kita semua keluarga. Harus saling menyayangi ya. Maaf Tuan. Bibi nggak mau sayang sama burung bau ini. Spesies berbeda. Rubah langit juga nggak bisa cinta. Kedua gadis ini terlalu berkepribadian. Kamu juga mau ganggu aku ya? Tuan, apakah ada luka dimanapun? Maaf. Tuan adalah harimau sawah. Aku tidak bisa melindungi dengan baik. Kamu. Semuanya salah kita yang cemburu. Sampai lupa keselamatan Tuan. Selanjutnya harus serius menghadapi pertarungan ini. Peringatan, gelombang ketiga monster ganas akan segera menyerang. Gelombang ketiga monster ganas berada di level 20. Harap lanjut dengan hati-hati ya. Mesin ini tidak akan melukai tubuh pengguna, tapi akan mentransmisikan rasa sakit satu persatu. Jika sulit untuk lanjut, harap pengguna segera menghentikan latihan. Kesulitan ini mungkin bahkan tidak bisa dihadapi oleh beberapa kelas utama langka. Tapi itu sesuai dengan keinginanku. Kelemahan terbesar dari pengendali binatang adalah kurangnya kemampuan bertarung jarak dekat. Tujuan lain saya datang ke dunia maya adalah untuk menutupi kekurangan ini. Ayo.
Tuan sangat hebat. Bagus sekali. Tidak sia-sia saya mengalokasikan semua poin atribut bebas ke kekuatan. Sekarang biarkan pertarungan sesungguhnya dimulai. Model pembuka Tianhu adalah Ai yang mengaktifkan kemarahan. Meskipun saya tidak mau berjuang bersama burung bau seperti kamu, tapi ini adalah perintah dari Tuan. Saya juga demikian. Saya tidak akan menjadi beban bagi Tuan. HMPH, aku penasaran apakah Raja Serigala Angin Kencang ini memiliki kekuatan yang bisa menyaingi Ai, atau kecepatannya yang bisa menyaingi Tianhu. Kalian semua lebih baik pasrah saja. Baru tadi pedang raksasa dari puncak bersaudara bergetar. Semua binatang jantan rebah. Sungguh sangat mengagumkan. Sayang sekali syuting tadi tidak melihatnya. Benar-benar sangat disayangkan. Syuting bisa mengajak saya bergabung kelompok lain kali. Saya akan dengan senang hati menemani. HMPH maaf. Saya lebih suka bertarung sendirian. Bunga di puncak ini benar-benar tidak ramah seperti yang dikabarkan. Lihat bagaimana aku akan menghancurkan kepalanya. Hei kalian cepat lihat, apa yang terjadi dengan nilai di ruangan itu. Kecepatan ini sepertinya akan memecahkan rekor. Apa itu dungeon tingkat perak? Kemajuan saat ini, tahap akhir, waktu pengalaman 8 menit 59 detik. Peserta uji coba Ling Han berhasil mencapai dalam 9 menit. Level terakhir. Jangan-jangan benar-benar memecahkan rekor ya? Siapa sih Ling Han ini? Apakah dia murid yang diam-diam dididik oleh keluarga besar tertentu? Ling Han, jangan-jangan dia adalah saman pengendali binatang di sekolah kita. Anak miskin itu mana mungkin punya kesempatan mendapat kuota penahanan khusus. Pasti cuma nama yang sama. Rekor dungeon perak diperbarui, rekor terbaru 9 menit 8 detik. Pemegang rekor Ling Han, 9 menit 8 detik ya. Ya ampun, benar-benar memecahkan rekor. Orangnya terlalu hebat. Padaku mereka hanya mengagumi ayahku. Menuju emas dan malam dari laut yang membiarkan Sem. Biarkan aku. Jika sebuah girl, aku bisa. Aku akan pergi sebelum. Tidak peduli. Sejauh mana kau akan pergi. Mereka menemukan aku. Berharap angin menyelimuti dalam sarung tanganku. Aku bisa membantu V ini. Aku merasakan manismu. Sepenuh hati hancur.
Orang dulu bagaimana membantumu menang?